Sekarang kita masuk ke penilaian pemetaan aset ya Bu ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Yang pasti kalau untuk aktor yang terlibat, yang pasti ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada murid. Lalu yang berikutnya di situ kan ada komite orang tua. Nah, dalam komite orang tua itu kan pasti ada tokoh masyarakatnya, Pak RT. Ibu sudah Ibu sampaikan semua bagi aktor yang terlibat sudah 5 ya Bu ya, dengan nilai 4 ya Bu ya, karena udah terlibat semua. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Yang pasti kolaborasi berjalan dengan baik, di mana kami pertama melakukannya dengan kepala sekolah. Misalnya nanti kami sampaikan dengan kepala sekolah, kami melakukan pemetaannya secara garis besarnya, lalu kami bawa ke forum, ke rapat guru situ. Dan di guru situ kami sama-sama melengkapi aset-aset yang ada ya, dari 7 aset itu kan secara garis besar dengan kepala sekolah. Awalnya langsung dengan ke rekan guru lebih diperincikan lagi, karena kan dari pas saat kita rapat dengan guru itu kan ada masukan dari guru, oh ini tambah ini, oh kita pernah dengan ini, oh kita pernah dengan ini, oh ini bisa tuh ya, seperti itu dengan guru. Nah, hanya saja pada saat sudah selesai dari hasil dari rekan guru tadi, baru kami sosialisasikan ke komite dan juga murid. Jadi yang murid kami ambil itu dari pengurus OSIS. Sedangkan komite betul waktu itu di komite ada diundang pengurusnya untuk rapat pelepasan kelas 9. Jadi kami di situ memasukkan ikut serta nimbrung gitu istilahnya, nimbrung di situ untuk menyampaikan hasil dari yang kami dapatkan sama pelajar. Nah, pada saat kerjasama tim itu sudah Ibu berikan ke saya notulen, dokumen, dan hasil wawancara atau lainnya sudah Ibu berikan kepada saya tadi. Sekarang saya ingin bertanya, apakah terjadi minimal 2 pertemuan, baik tatap muka atau tatap maya? Yang pasti pertemuannya pasti kan terjadi itu pertama dengan kepala sekolah, lalu dengan guru, lalu dengan yang tokoh masyarakat, dengan orang tua tadi, dengan murid. Jadi ada kegiatan. Baik, apa ya kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Yang pasti yang terkendala itu adalah pada saat untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tua. Karena pada saat dengan orang tua kan kita untuk mengumpulkan waktunya, menentukan undangannya itu kan misalnya apa ya, agak susah, agak berat di situ ya. Kalau dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan murid itu karena mereka ada di sini itu lebih mudah. Alhamdulillah ada kegiatan yang mereka dari komite itu ada kegiatan, makanya kami bisa ngikut gitu ya, bisa mensosialisasikan hasil dari pemetaan yang ada di SMP Negeri 25. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Pasti senang sekali, karena nanti kan kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin aset-aset yang ada di sekolah kita untuk kepentingan pembelajaran pada murid, juga untuk mencapai visi misi sekolah kita. Apa pertimbangan yang Ibu gunakan dalam menentukan sumber daya sekolah? Apakah aset yang dipetakan sudah sejalan Bu dengan program yang dirancang? Jadi kebetulan untuk pemetaannya kan kita ngikutin yang kita dapat dari pendidikan guru penggerak ya. Kita petakan seperti yang tadi saya sebut, ada program manusianya, yaitu ada kepala sekolah, ada guru, ada staf TU-nya, ada murid, orang tua, komite, pengawas ya. Begitu juga dan seterusnya dari finansial juga, ada situ dari lingkungan, fisik, sosial, politik, agama dan budaya. Itu kan kami petakan masing-masing per item-itemnya. Nah, kenapa kami harus terperinci? Karena nanti kan kita dalam mengelolanya itu kan harus sesuai dengan program sekolah juga berkaitan dengan apa program yang akan kita rancang, sesuai nggak dengan misi visi sekolah juga, seperti itu. Nah, baik Ibu, terkait hal itu yang Ibu sampaikan itu berarti masuk ke keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah ya Bu. Dari yang Ibu lakukan diskusi, apakah ada hal yang belum ditemukan pada saat pemetaan aset Bu? Yang pasti pada saat pemetaan aset pasti adalah hal-hal yang belum ditemukan atau belum terpikirkan pada saat itu kan. Misalnya nih ya, yang pasti kan kita nggak pernah tahu pasti nih data murid
komputer bermainnya berapa sih? Kita kan cuma nebak, oh satu kelas itu setelah 30 ada 23 setiap, oh ternyata detailnya seperti ini, oh ternyata guru kita yang PNS, kita taunya kan angkatan kita yang PNS sekitar 46 ya, sertifikasi berapa orang sih, kita kan nggak pernah yang sedetail itu ya. Nah, itu kan pas saat itu, oh ya, oh yang PNS sudah sekian, yang sudah lulus P3K sekian, oh yang sudah sertifikasi 32 orang. Begitu juga dengan murid. Nah dari murid kita tahu nih, ternyata murid kita jumlahnya perempuan berapa, yang laki-lakinya berapa, itu kan juga ada juga. Lalu yang berikutnya sama seperti pikiran sosial, ya sosial atau politik. Kalau politik kan berhubungan dengan kerjasama nggak? Kerjasama dengan pihak luar kan, karena kita kan nggak pernah tahu seorang pihak luar itu dengan siapa saja. Tahunya cuma ada kegiatan, ada orang diundang. Tapi setelah kita bongkar kemarin rembuk rame-rame gitu kan, oh ternyata pernah juga kita kerjasama dengan ini, dengan Puskesmas pada saat kegiatan ini, oh kerjasama dengan dengan HAM pas kegiatan ini, dengan siswa kan, karena kita kan nggak tahu itu. Nah dari situ masuk ke dalam set. Nah jadi kan kita perlu tahu, oh iya ternyata itu kerjasama seperti itu kan juga asal juga gitu. Baik Ibu, dari hal yang disampaikan saya ingin menyampaikan kepada Ibu, bulan depan kita mau persiapan panen hasil belajar Bu. Saya ingin memastikan Ibu bahwa Ibu mengetahui dan memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa dan ditampilkan pada saat pelaksanaan panen hasil belajar. Yang pertama, apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar Lokakarya 7? Ya. Yang pasti mungkin saya nanti akan bawa salah satu hasil karya murid saya gitu, misalnya di IPA kan dalam hal yang pendidikan guru penggerak ini kan yang diterapkan. Iya gitu kan, ada kan nanti kan misalnya mereka bikin karya apa gitu kan, ada tuh mungkin itu. Habis itu mungkin kegiatan saya selama guru penggerak kan ada satu video yang masih nyata, mungkin tugas-tugas saya kan itu juga bisa ditampilkan atau dibukukan. Bisa langsung mungkin kami juga nanti rencananya dengan teman-teman yang satu kelompok juga itu mau bikin apa ya, kayak teks berjalan tuh, teks berjalan ya, tulisannya apa, program kami masing-masing apa. Nah mungkin saya kan nanti pasti juga nampilkan tugas video saya yang masih nyata yang jadi tiga itu juga. Oke, bagus Bu. Berarti itu yang akan Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar. Ada lagi nggak Bu? Mungkin masih sementara masih itu sih idenya masih belum terpikir lagi. Atau mungkin nanti ada juga kayak apa, permainan luar tangga. Karena kan ada tuh main luar tangga, ada soal saping soal, ada kapalnya nanti anak main. Jadi nanti yang berhubungan dengan materi itu. Bagus Bu, saya juga kemarin pakai ulang tangga juga sesuatu ada itu. Soalnya nengok di itu kan juga anak-anak kan juga kalau belajar itu tadi kan anak kan main-main. Tapi mereka belajar juga mungkin. Siap, terima kasih Ibu. Nanti Ibu harus berdiskusi karena kita harus menyiapkan salah satu CGP yang terpilih di antara Ibu berenam dengan Bapak CGP sebagai penyaji dalam kelas berbagi. Yang pertama, yang terpilih itu akan menyampaikan materi yang akan dibagikan ke peserta panen belajar. Kemudian siapkan PPT bahan tayang yang akan dipaparkan pada saat kelas berbagi. Pilihlah salah satu orang nanti yang memaparkannya. Kami sudah berunding, kami rencanakan itu Pak Satria. Kemudian Panji itu, kalau program saya kan Besti model pelakir itu nanti ditampilkan Burian. Karena di kompleknya Burian itu yang Burian ditunjuk tampil. Jadi Ibu dalam satu PPT dan dalam satu CGP itu, satu kelompok itu, walaupun Ibu sama programnya, Pak Satria harus ngomong juga program Ibu di kelas berbagi. Iya, jadi tetap itu juga, tapi nanti kan yang jadi presenternya pokoknya nanti yang punyanya Pak Satria itu yang Panji, bagi mengaji. Gitu. Kita masuk ke bagian akhir pendampingan ya Bu. Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena Ibu telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan selama pembelajaran. Saya ingin mendorong Ibu terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran, dan saya ingin mengingatkan Ibu untuk mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah Lokakarya 7. Nah ini program yang kayak mana nih? Rencana kerja pengembangan program sekolah, yang program yang telah Ibu dibuat rencana kerja pengembangannya di sekolah. Nanti Ibu harus mengumpulkan ke saya di Lokakarya 7 setelah 2 hari terlaksananya Lokakarya 7, dan kemudian saya akan menilai pekerjaan Ibu itu di lampiran 10.
Jadi Ibu juga pekerjaannya saya nilai di lampiran 10, yaitu rubrik perencana kerja pengembangan program sekolah sesuai dengan nama CGP masing-masing dan ada nilainya 4, 3, 2, 1 seperti tadi. Baik Ibu, tetap semangat Ibu. Jadi program pendidikan guru penggerak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dalam melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan yang diajarkan, sehingga tujuan akhir dari program ini yaitu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam peningkatan keterampilan dan menyelesaikan masalah pembelajaran dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ini ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program ini. Terima kasih Ibu. Hari ini saya sudah selesai mendampingi Ibu. Selamat Ibu, sampai ketemu di Lokakarya selanjutnya. Mohon maaf dalam pendampingan jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Iya.